Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 And Eric Limans. Dan spesial banget, kita udah langsung kedatangan coach dari Winner Ready Transformation kategori Physical Transformation Mel. Ini adalah Coach Arya. Halo. Halo. Coach Arya. Coba halonya tadi gimana? Halo. Oh. Ini pasti semua membernya lagi pada nontonin ini semuanya ya. Harus nonton. Karena kita di sini akan spill rahasia di balik Coach Arya. Wow, congratulations Coach Arya hari ini menjadi coach pertama. Betul. Yang mampir ke podcast Paradigm Lifestyle Podcast. Tepuk tangan. Thank you. Ya. Ya kan, jadi kita hari ini di sini mau cerita ya tentang kesuksesan Coach Arya dalam memberikan guide sama winner dari Transformation Round 7 nih ya, Pak Bro Denny Suwarna. Kita penasaran banget sebenarnya apa sih yang dilakukan sama Coach Arya? Untuk awal sih ya dari awal join juga ya. Awal join itu kita mulai dari assessmentnya, mulai dari posturalnya juga, semua face body. Ternyata ototnya emang agak rendah ya. Tapi lemaknya tinggi. Oke. Jadi berusaha kita manfaatin lemaknya itu untuk ngebangun si ototnya itu sendiri. Seperti mulai dari ya mungkin angkat main bebannya juga itu masih agak sedikit rendah. Terus udah gitu belum main lagi namanya superset, drop set gitu. Oke. Nah sebelumnya tuh kondisi secara fisik dari Denny sendiri tuh kayak gimana waktu pas assessment? Pas assessment itu kaku ya. Kaku banget. Kaku banget. Terus dari Denny sendiri gue pengen bentuk nih karena dia sebelumnya di salah satu tempat gym dan pindah ke Paradigm dan di Paradigm ya bisa berubah gitu. Wow. Oke. Nah terus pada saat ada program dari Transformation, Coach Arya tuh emang ajakin, memaksa atau memang aku mau ikut coach gitu? Oke. Sebenarnya pas waktu ada body transformation, sebenarnya hitung-hitungan oke, kerjasama nih. Lu mau badan lu jauh lebih bagus lagi nggak? Ya. Otomatis berarti pola makannya juga dijaga. Karena sebelumnya hancur. Oh gitu. Iya, ketahuan ya. Iya, karena kalau misalnya makannya udah mulai dari kayak protein yang cukup kayak gitu, terus ya banyak minum air putih juga ya khususnya ya buat ngebantu si ototnya itu sendiri. Jadi ya udah kok, yuk gue daftarin lu, kita foto dulu, foto udah didaftarin ya. Mulai sekarang, ayo kita hidup sehat. Dan akhirnya, oke, mau. Ya kadang juga sempat ngomong juga setiap latihan, gue kemarin cheating nih. Gue kemarin malam gue makan ini itu gimana ya katanya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting latihannya kita ganti dengan latihannya. Jadi karena buat kesalahan otomatis latihannya tambahin dong. Sebagai bayar utang ya. Iya. Bener, gitu. Bener. Tipsnya dan triknya ya. Iya. Oke. Terus berarti kalau misalnya gitu berarti komunikasinya terus berjalan ya, maksudnya pasti akan laporan juga kan, aku habis makan ini gitu kan. Terus ini boleh atau enggak itu disaranin juga sama. Iya, saranin juga. Oke. Ya kurangin yang terlalu lemak. Sebenarnya kalau misalnya kayak makan lemak juga di siang oke sih, karena kan kita lagi aktif, lagi banyak gerak juga dan pembakaran juga, karena kelatihan beban kan otomatis bisa sampai 24 jam itu ngebakar kalori kan. Oke, terus kalau misalnya dari program latihannya sendiri, Coach Arya tuh lebih banyak kasih ke program latihannya kemana nih untuk Denny? Yang pasti sih strength ya, hypertrophy, gitu. Oke. Mulai dari seperti kayak
maksimal di 27 kilo. Karena kan sebelumnya juga sebenarnya udah kuat, cuman repetisinya nggak nyampe kayak di 12 atau 15 repetisi gitu. Jadi mikir lagi, oh gimana caranya nih biar bisa dapet gitu. Dan akhirnya dikit-dikit coba kasih kayak drop set juga, terus super set. Nanti nextnya pas latihan nggak kasih drop set atau super set, dan dia bisa capek. Seperti itu. Dan itu bertahap ya? Bertahap, benar-benar bertahap. Latihan kardio juga nggak berarti? Ada, lebih ke kasihnya itu strength endurance ya. Sebenarnya itu agak ngejebak juga dia sih. Soalnya dia, jujur aja dia males. Dan sekarang kita nggak ada beban. Kita pakai equalizer, kita pakai sunbelt, dan pakai Boshu. Oh, wow. Supaya tetap ngebakar juga yang apa yang dia udah makan, supaya kardiovaskularnya juga bagus ya. Iya, benar. Nggak cepet capek juga. Karena kan bukan kalau kita mau ngelatih beban terus tapi kardiovaskularnya juga nggak dilatih ya sama aja. Gitu. Oke, kalau dalam waktu 1 minggu itu latihannya berapa kali? 1 minggu itu 3. Oke. Wow. Kalau sama saya 3. Tapi kadang dia kalau misalnya dia ada waktu, karena jam ngajar juga udah keisi, biasanya kan di Senin, Rabu, Jumat. Nah di Selasa kadang dia juga kan dimotivasi juga ya. Ayo bisa, yuk menang. Dia latihan sendiri. Wow. Latihan sendiri, tapi tetap dikasih tahu juga jangan berat-berat. Jangan berat-berat. Yang penting bisa semaksimalnya aja deh, karena sendiri ya. Karena kan kalau misalnya sama personal trainer kan otomatis ada yang spotting ya, ada yang jaga. Bener. Terus udah gitu mulai dari formnya juga, takut yang salah atau gimana. Itu sih yang harus benar-benar jeli juga sebagai PT ya. Benar. Karena kan tanggung jawab ya. Jadi itu adalah benefitnya ya, kalau misalnya kita tuh latihan langsung one on one ya sama PT-nya kan. Jadi bisa langsung di direct, bisa langsung dilihatin juga secara teknikal itu seperti apa, ya kan bisa dijagain juga. Plus juga bisa diperhatiin tuh. Siapa yang mau perhatian? Wah. Siapa yang mau perhatian? Oke. Jadi emang latihannya cukup intens ya. Nah, berarti perubahannya nih dari assessment pertama sampai sekarang berhasil itu dilihat dari apa? Dari berat badannya kah, atau dari massa ototnya, atau gimana kondisi fatnya pada saat dari awal sampai berhasil? Oke. Kalau masalah berat badan sih kita nggak ada yang lihat berat badan. Karena yang utama itu fat sama massa otot. Kadang naik turun. Dan itu mikir lagi kan, ini gimana caranya biar naikin lagi. Tapi setelah ada body transformation, ya alhamdulillah nurut. Itu. Terus gimana nih? Menang gak? Percaya menang. Bilang gitu. Percaya menang. Terus kadang juga tiba-tiba ngechat, ini gue diet sampai kapan? Gue bilang sabar. Sebenarnya bukan diet yang nggak makan gimana, ya makan banyak, kalau makan sehat juga oke. Karena ngeliat lagi dari latihannya kan. Jujur aja kadang kode ini sendiri sampai benar-benar kayak abis 1 set itu mau gerak aja susah. Bilang kok jangan manja kok. Wow. Udah ngabisin waktu, duit, masa bener. ya mending rebahan ya enggak. Iya benar. Harus sungguh-sungguh ya. Bener-bener sungguh-sungguh ya. Oke. Terus dulu perubahannya gimana dari massa ototnya yang kelihatan deh dari angka gitu? Iya. Yang paling kelihatan banget sih chestnya ya. Chestnya belum benar-benar ngepam gitu. Chest belum ngepam, terus shoulder sama bagian forearmnya juga, deltoid bicep, tricep. Oke. Jadi combine tuh. Di combine, kadang di mix juga.
dikasih push pull juga gitu ya. Jadi nggak push terus. Jadi benar-benar mix setiap latihan. Karena kelihatan banget setiap sebulan sekali sih. Coba foto lagi. Oh ini yang kurang nih. Jadi di Fist Body kita ngelihat, oh ini ototnya turun nih. Masa ototnya. Karena kan kalau di Fist Body kan total keseluruhan si otot ya. Fatnya naik. Ya udah. Fatnya kita pakai. Kita manfaatin fatnya. Mateng gak tuh? Iya. Ya kan? Bener-bener sampai ngos. Chestnya juga bener-bener fokus otot bagian mana, upper, middle atau lower. Itu dipus dulu. Iya, karena perubahannya juga kelihatan banget dari hasil fotonya ya. Iya. Hasil fotonya seperti ini. Cering. Coba lihat. Yang lagi dengerin di Spotify harus nonton di YouTube. Ya, jadi supaya bisa ngelihat gambar-gambarnya dan lain-lainnya. Oke. Ntar kita kasih linknya. Ya kadang juga perut gimana nih perut gitu kan. Ya perut berarti makan. Kuncinya itu. Kuncinya makan. Iya. Kalau misalnya malam-malam cheating ya sama aja. Karena waktunya istirahat kan kayak lambung kita tuh malam udah harusnya istirahat. Jam 7 tuh udah ya udah mungkin ya salad lah ya, sayur-sayuran gitu atau buah lah gitu. Kalau kita udah makan berat udah. Iya. Tuh dengar. Sia-sia jadi latihan. Benar. Yang selama ini dijalanin gitu kan. Oke, terus kalau misalnya lagi pas proses latihan nih. Ada nggak sih Pak Bro Denny ini tuh ngerasa aduh udah gitu. Mungkin di tengah jalan pada saat ready transformation ini kayak udah gitu. Gak usah deh gitu. Capek deh gue gitu. Kalau itu sih enggak ya. Enggak. Enggak. Ini berarti Itu bekerja sama dengan baik. Nice. Nah, ya tetap ya terserah kalau mau dibilang Denny bosen denger juga. Kok bisa kok. Kok bisa kok. Gitu. Ayo kok bisa. Iya, lu enak gue yang nyiksa. Tapi kan yang penting benefitnya kita dapat apa gitu. Iya. Padahal ini juga jadi bagus kan. Iya, gitu. iya, benar. Ya kadang kita di private PT kok mau nggak ada orang nih. Coba sekali flexing lu main lateral gitu kan shoulder. Gue videoin, gue kirim ke dia. Jadi kan buat motivasi. Dia juga, oh iya ini udah ngepam nih. Ini udah ada bentuk nih gitu. Kayak semacam anterior deltoidnya yang di depan udah bener-bener kelihatan. paham sini. Sama di posteriornya juga. Posterior deltoidnya juga, bagian backnya, shouldernya. Wah udah sih. Oke. Ya sih emang bagus sih. Gitu. Ya. Jadi kan bukan buat di pamer yang gimana. Maksudnya buat ini pribadi gitu ya kan. Jadi latihan cuma nggak pakai baju gitu. Gitu sih. Karena kan malu juga kalau banyak rame orang latihan. Gak apa-apa. Yang di YouTube mau lihat. Cek sosial medianya ya. Kan, ya juga nih. Ini juga salah satu peran dari latihan sama PT ya. Betul. Jadi bisa benar-benar memotivasi juga gitu. Terus juga kayak ngebantuin ngedorong ya. Yuk bisa yuk gitu ya. Ya ampun. Tapi ada juga yang lucu sih kok. Itu pas abis ngambil back otomatis kita closing bicep ya. Dia nggak ngeliat tuh beban yang gue kasih. Nah ini dia. Itu ada bar, ada 10 kilo. Biasanya ngasih yang 10 kilo. Main pedes ya. Repetisinya naikin di 15 gitu atau 20. Tapi ini tiba-tiba 15. Oke, angkat. Gue video supaya dia fokus. Karena kalau nggak di video, kita harus punya taktik juga. Benar juga. Ntar kalau misalnya oke, kadang suka nanya, lain suka nanya, berapa lagi coach? Iya. Berapa lagi coach? Sedangkan kita mau semaksimal yang biasa kayak 12 repetisi, kita naikin di 13 atau 14. Kalau dia udah dapat, berarti udah waktunya kita bisa naikin bebannya lagi gitu. Iya. Dengan repetisinya yang rendah. Gitu. Dan berhasil. Jadi di video dia fokus dong. Ngangkat beban. Wow. Gitu dia fokus ngangkat beban. Jadi dia udah bener-bener ngitung. Yang
Yang penting hasil videonya bagus. Dan setelah beres latihan pulang ngechat, lu ngasih gue tadi berapa kilo? Ini gue gak bisa makan. Oh, jadi lupa, nggak mikirin kiloannya. Yang penting video gue bagus. Yes. Bener. Kan harus main berat supaya video bagus gitu. Iya. Tapi bukan cuma sekali take doang itu. Bener-bener dijalanin repetisi. Bagus. Wah, ini sebuah trik ya. Bener. Iya, emang sih zaman sekarang apa-apa video sih harus ya. Betul. Biar langsung gitu ya. Iya. Lagi dari awal udah video. Pas sampai ke sini juga video. Jadi kalau ngeliat videonya tuh before afternya tuh jauh banget. Benar-benar beda. Oke, terus perasaannya nih pada saat ada announcement menang Denny. Nah, first impressionnya tuh gimana tuh? Jujur sih itu lagi makan ya. Tiba-tiba ada notif kayak join gitu kan. Tapi putar dulu videonya. Tiba-tiba langsung udah ini tulis bawahnya Coach Arya. Wah itu bener-bener speechless banget sih. Yang ya pasti seneng bahagia gitu, langsung chat kok udah ini. Oh menang nih. Wah dia juga seneng gitu kan. Wah bener-bener yang terharu sih. Terharu ya. Rame banget, komennya rame banget ya. Kalau campur aduk deh. Karena gak nyangka kan. Kita udah berusaha kerja sama gitu. Iya. Ayo kok bisa kok. Latihan apa nih? Sekarang latihan shoulder. Shoulder kita harus naikin lagi. Oke latihan apa? Nextnya lagi chest. Itu lowernya masih low banget nih. Lower chestnya. Kita pamein lagi. Soalnya bener-bener yang apa yang kurang itu yang kita hantem duluan. Jadi kadang sebagai PT juga kan kita harus greget, ada gregetnya gitu. Ya harus ada gregetnya juga. Kalau latihan sama Coach Arya nih kira-kira nih, mungkin untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton, yang lagi dengerin podcast ini ya kan. Kalau latihan sama Coach Arya itu, Coach Arya tuh tipe coach yang kayak apa sih? Yang strict, yang dominan aja sih. Dominan. Yang jadi karena setiap klien itu tanggung jawab PT-nya kan. Klien mau yang kayak gimana. Ya sebagian kan banyak yang klien pengen lengan nih. Pengen paha nih. Tapi kan ya sayang juga kalau cuma latih itu doang. Kalau bisa total body. Supaya apa? Lebih lean lagi, bagus lagi gitu. Jadi gak ada yang lemah. Iya, masalah bagusnya secara menyeluruh ya. Iya, gitu. Jangan tiba-tiba cuma lengannya doang bagus, iya. tapi kakinya tuh pitik gitu kan. Iya betul. Ya kan cuma pahanya doang. Bener. Ya kan pahanya bagus. Badannya kenapa lebar banget gitu kan. Iya, nggak proporsional. Hey, kalian semua klien jangan suka ngatur ya. Tapi ya banyak juga sih yang kayak gitu bener. Tapi pas kalinya dia ada beberapa klien juga yang orang tuanya juga seneng banget. Ya seneng pasti kan seneng jadi lebih sehat kan. Iya betul. Makanya yang untuk utama itu pertama udah deh, iya niat sih niat ya. Tapi kalau niat enggak dijalanin juga sama aja banyak banget kayak gitu. Gerak aja dulu. Udah paksa aja dulu diri gitu. Nanti juga bakal aneh kalau misalnya udah mulai olahraga tiba-tiba enggak. Gitu pasti mikir juga sia-sia banget ya, udah ngabisin waktu juga buat latihan gitu. Tapi galak gak sih kalau Coach Arya ngajar? Galak sih enggak. Cuman sebagian klien bilang buset ini PT berasa ini apa namanya tangan sipir gitu. Jadi yang apa namanya ini lebih ke ini ya, lebih ke wamil. Oh wamil. Wanita hamil. Wajib militer. Oh wajib militer. Wah udah kayak wamil nih. Sekarang gini mau fokus sama apa namanya body goals yang mau dicapai enggak? Ya, otomatis kan kalau mau
Yuk gitu. Ya nurut, ayo Iya, gitu. Nurut ya. Karena udah kayak pasti otomatis desainin program juga. Kayak gitu. Apa aja sih yang harus, karena kan nggak semua langsung main berat. Benar. Apalagi cowok cewek pasti beda kan. Gitu. Ada juga yang ya nggak akan ngasih beban juga, otomatis ya fungsional dulu deh. Balance-nya juga kayak gitu. Dibenerin dulu formnya dibenerin dulu. Dibenerin dulu apa yang menjadi kekurangannya, habis itu dikuatin. Betul. Baru bisa bertahap mungkin ke goalnya. Ke goalnya ya kan? kayak gitu. Jadi kadang juga kasih mindsetnya dirubah aja gitu. Bukan apa yang body goals, semua orang pasti pengen body goals ya. Iya. Tapi mindsetnya harus dirubah kalau gue olahraga untuk sehat. Bonusnya ya itu pasti. Itu pasti, kalau masalah bonus pasti kan nggak mungkin dia olahraga tapi nggak ada perubahan. Kalau misalnya nggak ada perubahan, balik lagi berarti harus ada yang dirubah lagi di situ. Seperti pola tidurnya. Oh iya benar. Karena kan harus recovery sih masa otot juga. Kalau misalnya dia nggak tidur begadang, ya susah untuk recovery juga. Nanti besoknya mau latihan ya nggak ada power, kayak ya energi juga berkurang. Jadi mood swing juga. Gitu, sama makan sih. Sama makan. Makan itu pasti. Karena yang makan tuh enak. Iya benar. Apalagi yang favorit. Iya. Belum tentu favoritnya itu sehat. Iya benar. Justru yang banyak lemak yang favorit. Fast food kayak gitu juga ya. Iya, kan di mana-mana gitu. Iya, Setan itu betul. lebih enak. Ya kan? Godaan itu lebih enak. Iya kan? Dibandingin lurus-lurus aja ya kalah. Betul. Kan semua tergantung iman, komitmen dan juga konsistensi dan keinginan untuk bekerja sama coachnya. Ya kan, makanya hasilnya juga jadinya maksimal. Winner ya kan. Winner. Terwinner ya tuh ya kan. By the way, Coach Arya itu di Paradigm Fitness sebagai coach itu udah berapa lama ya? Kebetulan bulan ini 1 tahun. Wow, happy anniversary. Thank you loh. Thank you. Semoga selalu happy bersama Amin. Paradigm. Gimana nih kesan-kesannya selama setahun menjadi coach di Paradigm? Luar biasa. Karena apa yang sebelumnya belum kecapai gitu ya. Kecapai kayak mulai dari banyak ilmu yang didapat. Yang terutama sih sebagai personal trainer kan harus bersertifikat ya. Sedangkan Paradigm itu nyediain banyak banget sertifikasi. Ya tinggal apa yang kita mau utamakan dulu gitu. Karena yang itu bakal kita aplikasikan ke klien-klien. Karena kan kita kurang ilmu nih. Nah di Paradigm itu kita bisa ambil sertifikasi, kita pelajarin lagi, baru kita aplikasikan. Karena banyak banget dari sertifikasi itu klien yang butuh. Gitu. Seru gak sih kerja di Paradigm? Seru banget. Seru banget. Kok gitu matanya? Seru banget. Kok gitu nadanya? Gak deh. Ini real. Aku tahu kok Coach Arya. Coach Arya tuh selalu kalau ketemu kita tuh selalu happy ya. Maksudnya kayak senyum-senyum gitu. Walaupun kalau ngajar senyum sih. Yuk bisa yuk gitu. Ya lagi yuk 10 lagi yuk gitu. Tapi senyum. Ya kadang juga gitu kok. Kayak oke di ngobrol nih, lagi rest, ngobrol. Kan jam di timer nih, 1,5 menit rest. Ngobrol bercanda lagi seru-serunya, nggak bisa. Jam udah geter. Ayo. Ya belum juga ini, nggak bisa. Ntar lanjut lagi. Wow, artinya Coach Arya tuh anti hipnotis. Iya. Sampai ada klien juga bilang, gue pikir lu lupa. Bener. Gue pikir lu lupa. Iya. Ternyata sampai dia juga bilang sambil dia record juga ternyata nggak bisa di apa sih namanya, dialihin gitu. Iya, bisa dialihkan. Dialihkan. Jadi ya tetap harus jalanin, nggak bisa. Karena kita cuma punya waktu 1 jam nih. Iya benar, harus maksimal. Tuh denger tuh klien-klien ya. Baiklah, untuk mungkin yang terakhir nih, untuk yang ngedengerin podcast ini
yang mau latihan sama Coach Arya nih. Tuh, silakan Siap, makasih. coba Coach Arya ini dong promosiin Coach Arya untuk yang mau latihan sama Coach Arya gimana nih? Oke, yang mau latihan sama Coach Arya, tinggal datang aja ke Paradigm Fitness, terutama yang di La Piazza karena kan kebetulan saya PT dari La Piazza, Paradigm Fitness La Piazza. Jadi bisa langsung aja ke sana. Oke. Gitu. Dan siap bekerja sama. Siap bekerja sama yang utama. Berani harus nurut. Wamil ya kan. Siap wamil. Bukan wanita hamil. Oke deh kalau gitu. Thank you Coach Arya. Oke, thank you so much. Nah, buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya kayak ada banyak pertanyaan, very welcome buat DM us. Follow di banyak sosial media, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di LinkedIn, ada di YouTube pastinya. Kalau misalnya ada mau nanya-nanya lagi atau mau tulis-tulis komen juga boleh. Ya, mention ke Coach Arya juga boleh ya. Yes. Oke, kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future.